Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Endri Pitalia, NIM H0319502. Di sini kami dari kelompok 5 akan memaparkan materi kami, yaitu jaringan pengangkut. Adapun saudara-saudari saya, yang pertama yaitu saudari Sugiyarti, dan yang kedua saudari Rafika. Sebagai pemateri pertama itu saya sendiri, dan pemateri kedua saudari Sugiyarti, dan pemateri ketiga saudari Rafika. Untuk mengefisienkan waktu, saya akan menjelaskan tentang pengertian jaringan pengangkut. Jaringan pengangkut adalah suatu jaringan yang merupakan salah satu dari 3 kelompok jaringan dewasa, yaitu permanen, yang dimiliki oleh tumbuhan hijau yang berpembuluh, yaitu Tracheophyta. Jaringan ini juga disebut sebagai pembuluh dan mempunyai fungsi utama sebagai saluran utama transportasi berbagai zat hara yang dibutuhkan oleh tumbuhan dalam proses vital pada tumbuhan. Berdasarkan arah dari aliran nutrisi pada tumbuhan, jaringan pengangkut dibagi menjadi 2 kelompok umum, yaitu xilem atau pembuluh kayu dan phloem atau pembuluh tapis. Kedua jenis dari pengangkut ini, baik xilem maupun phloem, mempunyai perbedaan pada beberapa tipe selnya. Secara umum, fungsi dari jaringan xilem adalah mengangkut cairan atau air menuju ke daun, sedangkan phloem berfungsi pada proses fotosintesis, lebih tepatnya sebagai pengangkut zat hara seperti gula, sukrosa, dan berbagai zat lainnya. Nah, itulah materi dari penjelasan pengertian jaringan pengangkut. Untuk mengefisienkan waktu, saya persilahkan pemateri kedua untuk memaparkan materi selanjutnya. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Sugiyarti. Di sini saya akan menunjukkan materi kedua dan materi ketiga. Adapun materi kedua yaitu mengenai jenis-jenis jaringan pengangkut. Jenis-jenis jaringan pengangkut ini dibagi menjadi 2 bagian, yaitu phloem dan xilem. Pertama, jaringan phloem atau dikenal sebagai pembuluh tapis. Nah, jaringan ini memiliki fungsi sebagai transfer hasil fotosintesis, di mana proses fotosintesis tersebut terjadi pada daun. Pada fotosintesis, jaringan phloem ini memiliki peran untuk mengangkut hasil fotosintesis yang asalnya dari daun lalu dibawa ke semua sel yang ada pada tumbuhan. Jaringan phloem juga berperan sebagai pemberi asupan nutrisi pada saat proses fotosintesis. Adapun pergerakan air dan mineral melalui phloem itu terjadi karena adanya tekanan hidrostatik positif. Phloem ini tersusun dari sel-sel yang hidup dan juga sel-sel yang mati. Namun, secara umum, sel pada jaringan phloem ini dibagi menjadi 4, yaitu sel bulu tapis, sel pengantar atau sel pengiring, kemudian sel parenkim phloem, dan sel serabut phloem. Yang pertama, yaitu sel bulu tapis. Nah, sel bulu tapis ini memiliki bentuk yang mirip seperti tabung, di mana pada bagian ujung bulu tapisnya itu akan saling bertemu, sehingga akan membentuk sebuah saluran tertentu. Sel bulu tapis pada phloem itu memiliki fungsi sebagai pengangkut hasil fotosintesis yang asalnya dari daun menuju ke seluruh tubuh pada tumbuhan. Kemudian kedua, sel pengiring atau sel pengantar ini merupakan suatu kelompok sel yang ditemukan di bagian seluruh tubuh phloem. Nah, sel ini mempunyai peran sebagai penyedia bahan makanan bagi berbagai sel yang masih hidup. Kemudian yang keempat yaitu parenkim phloem.
Rangkaian floem ini memiliki fungsi sebagai pemisah antara satu floem dengan floem yang lainnya. Floem ini juga memiliki fungsi sebagai tempat penyimpanan cadangan makanan pada tumbuhan. Kemudian yang keempat ada serabut floem. Nah, serabut floem ini merupakan jaringan sklerenkim yang berperan sebagai penguat atau penopang dari pembuluh floem. Kemudian yang kedua itu jaringan silem atau dikenal sebagai pembuluh kayu. Jaringan ini memiliki fungsi untuk mengangkut air dan mineral yang asalnya dari tanah, di mana air yang dibawa oleh silem ini akan melewati jaringan akar pada epidermis, lalu kemudian menuju pada pembuluh kayu yang juga membawa air dan mineral lalu ke berbagai organ lainnya. Jaringan silem sendiri terdiri dari berbagai sel, ada yang berbentuk bujur, diantaranya itu trakeit dan trakea. Namun secara umum, trakeit dan trakea ini adalah kumpulan sel-sel mati yang hanya tersisa dinding selnya dan tidak memiliki protoplasma. Pergerakan air pada silem ini digerakkan karena adanya tekanan hidrostatik negatif. Jadi pada floem digerakkan oleh tekanan hidrostatik positif dan pada silem digerakkan oleh tekanan hidrostatik negatif. Trakeat sendiri adalah salah satu bagian penting dalam silem tumbuhan Angiospermae atau tumbuhan berbiji tertutup, dan dia terdapat pada tumbuhan Angiospermae namun tidak terdapat pada Gymnospermae atau tumbuhan biji terbuka. Adapun fungsi jaringan pengangkut, yaitu pertama fungsi jaringan floem. Yang pertama mengangkut berbagai zat makanan hasil fotosintesis menuju ke seluruh bagian pada tumbuhan, kemudian mengedarkan hasil zat fotosintesis ke seluruh tubuh tumbuhan, kemudian mengangkut getah menuju bagian non fotosintesis pada tanaman. Nah, bagian non fotosintesis pada tanaman di sini yaitu misalnya akar. Getah di sini ialah sebuah larutan yang berupa cair namun mengandung gula atau kaya akan gula. Kemudian fungsi jaringan silem, yaitu yang pertama mengangkut air dan berbagai unsur hara, kemudian mengedarkan air dan berbagai unsur hara ke seluruh tubuh tanaman untuk menjaga tekanan turgor pada selnya. Nah, tekanan turgor di sini ialah tekanan yang mendorong membran sel terhadap dinding sel pada tumbuhan. Kemudian yang ketiga membantu akar dalam menyediakan zat air bagi tumbuhan. Itulah materi kedua dan materi ketiga. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh saudari Rafikah. Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafikah. Di sini saya akan melanjutkan materi dari teman kelompok saya, yaitu tipe-tipe berkas pengangkut. Berdasarkan atas posisi silem dan floem, maka tipe berkas pengangkut dapat dibedakan menjadi tipe kolateral, tipe konsentris, dan tipe radial. Yang pertama adalah tipe kolateral. Tipe kolateral ini dibedakan menjadi dua, yaitu kolateral terbuka dan kolateral tertutup. Kolateral terbuka artinya jika di antara silem dan floem terdapat kambium. Sebaliknya, kolateral tertutup artinya jika antara silem dan floem tidak ditemui atau dijumpai kambium. Tipe yang kedua yaitu tipe konsentris. Tipe konsentris ini juga dibedakan menjadi dua, yaitu konsentris amfikibral dan amfifasal. Konsentris amfikibral artinya apabila silem berada di tengah serta floem yang mengelilingi silem. Sebaliknya, konsentris amfifasal artinya apabila floem berada di tengah dan silem yang mengelilingi floem. Kemudian tipe yang ketiga yaitu berbeda dari tipe lainnya. Tipe ini tipe radial, ini artinya letak silem dan floem bergantian menurut jari-jari lingkaran. Kemudian materi selanjutnya yaitu unsur-unsur pada jaringan silem dan floem. Unsur pada jaringan silem yaitu silem berfungsi untuk mengangkut air dan garam mineral di dalam transportasi intervasikular. Kemudian elemen silem biasanya terdiri atas unsur pembuluh.
sel-sel berbentuk memanjang di mana tersusun dari trakea dan trakeit. Kemudian trakea dan trakeit ialah sel mati yang tidak mempunyai protoplasma serta hanya tersisa dinding selnya saja. Kemudian trakea adalah sebuah unsur terpenting pada sistem xilem angiospermae dan tidak terdapat di dalam gimnospermae. Unsur pada jaringan phloem yaitu berguna untuk menghantarkan zat makanan hasil proses fotosintesis daun ke seluruh bagian tubuh tumbuhan. Yang kedua, elemen phloem tersusun atas unsur-unsur tapis, sel pengiring serta serabut phloem, sclerate maupun parenkrim phloem. Kemudian parenkrim phloem sendiri berfungsi untuk menyimpan cadangan makanan. Sekian materi dari saya.